الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشتركم بأهل ضراك في التوبة الباطن والنور ولكن استثني منها ما شرط سلامة العقبة به كما ضبط كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاضي فعلمن. Situlah. Kemudian ini masuk kepada ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu, kaidahnya semalam lah. Ridha terhadap dengan sesuatu itu hukumnya sama, ialah ridha kepada apa dari konsekuensi sesuatu itu. Walakin ustusnia, namun ada perkara yang dikecualikan minha dari itu kaidah masyurid apa yang disyaratkan. Salamatul uqbabi ay salamatul akibah fih, selamat akibatnya sebagaimana yang dicatat. Contohnya kadarbi zaujin ay darban ghairu mubarahin ala imtina'iha minat tamkin, seperti kebolehan seorang suami memukul istrinya apabila istrinya itu bertahan, bercegah minat tamkin, kada mau menyerahkan mahkota madangkara coba siapa ya, ada mau memberi lawan laki, nah tapi tanpa uzur lah, tanpa uzur kada mau memberi lalu dipukulnya. Nah kemudian idza abda ilal halak fayadmanu bidiyat, pukulan tersebut apabila membawa kepada kebinasaan itu dihukumkan doman, ada doman, ada tebusan, bidiyat dengan tebusan. Kan syara' mengizinkan, membolehkan memukul istri yang kada mau menyerahkan dirinya, kada mau melayani suaminya, itu syariat membolehkan memukul. Tapi pukulannya darban ghairu mubarrah, pukulan yang jangan sampai membuat cacat, jangan linggis mete. Mantam bino linggis. Aku juga gemat aja, linggis mulai ditembakkan biar gemat ya, melinggis gitu lah. Aku guret yakin. Kan itu dibolehkan memukul pukulan yang kada membawa kepada mudarat, tapi ternyata binasa bininya. Pada pemukul begamat aja diburit kan mencatok lah, cuman terkajut tekipik kayak bakalah mati ninto harau bayat manubidiyat, maka ia wajib mendoman. Mestinya kan di sini kalau menurut kaidah ar-ridha bisyai' bahwa ridha bima yatawalladu minhu, diizinkan memukul berarti itu segala konsekuensinya itu sudah ditanggung. Nah tetapi di sini berbeda, keluar daripada kaidah itulah. Jadi masyurita salamatul uqba bihi, yaitu apa yang disyaratkan keselamatan akibatnya bihi ay bihi pada itu ma kama dubit sebenarnya dicatat. Itu kan disyaratkan keselamatannya dah. Wakadha seperti itu juga boleh darbuz zaujah linusuziha, boleh seorang suami memukul istrinya apabila istrinya nusus, istrinya durhaka. Kada masih ujar laki jangan keluar rumah, keluar. Nah,
walima yata'allaqu bihi min huquqihi 'alaiha, atau karena alasan ada hak-haknya suami yang wajib atas itu istri, dilanggarnya lalu suami itu boleh memukul, mati tetap biar diet sini, tetap biar diet. Kan mestinya kalau kita beranjak daripada kaidah ar-ridha bisyai' fa huwa ridha bima yatawalladu minhu, itu kada kena diet, tapi di ustusnya ustusnya dikecualikan. Apalagi wa muallimin sabiyyin aw sabiyatin, atau orang yang mengajarkan kepada bayinya kan bayi bang, anak-anak, wa man yali ayat takzir, boleh memukul atau mengajarkan kepada kekanakan orang nang mengiringi takzir, idza mata bihi al muazzar maaf ayat manuhu aqilatul imam, mati mama mendidik kekanakan kan boleh kalau memukul anak. Apa memukul wadribuhum 'alaiha, adalah wa muru auladakum bis shalah idza balaga sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin, 10 tahun pukul, itu perintah dah, soalnya mati. Nah itu bayat manuhu, maka menjamin aqilatul imam. Apa aqilatul imam nih? Oh, imam ini nama merintah lah, nama merintahnya itu. Umpama si wali nih memukul guru, nah haji juga guru mendidik memukul, dibolehkan kan memukul, mati ya dituntut orang inilah, kamu kada mati kada usah dituntut-tuntut lah, bahwa ini rame di ya Allah kekerasan terhadap anak dia memukul, sehingga dilaporkan ke polisi ini orang anak seorang juga maca harus dilaporkan lah. Nah cakanya pukulan itu membuat cacat, patah ke tangan, apakah ayuha menjijit tahu apa baik beri bang jijit baik udah jadi hantu ada juga bang bislah. Summa soal indahu mu'adun qul fil jawabi hasba ma iqtadus, itu kena ini aja as-soal mu'adun lil jawab. Astagfirullah alaihi wasallam. Jadi soal itu ditempatkan mengulang kepada jawaban. Umpama ini ujar orang, talikni bi alfin, tuh talak aku kini kamu dapat 1.000.000 embe itu dia pakalak talak tuki ku talak engkau jadinya kada perlu alayya alfun, kada perlu kayak itu, atau li alfun, kada perlu menyebut alfun. Nah wa illam yadhkur alma fil asah, nah itu sudah mu'adun lil jawab, mengandung jawaban lah, mengandung jawaban lah. Wa ma law qala bi'tuka bi alfin, dan apa nang dikatakan jika bahasa ku jual engkau dengan 1.000, faqala ishtaraitu, itu aja ku tukar, sahha bi alfin, berarti sah dengan 1.000 juga fil asah. Wa qala dzalika an nikah. Nah keluar daripada ini kaidah masalah nih nikah. Fa idza qala bila berkata seorang zawwastuka, kutukahkan engkau umpama fulanah binti fulan, si anu dengan si anakku fulan fulanah umpama itulah, faqala kabil tuh ada boleh kabil tuh. Nah ini keluarlah lam yaseha ya nah. Walau qala zawwajtuka bi alfin faqala qabiltu nikahaha lakinnahu yasihu mah bimahril mithil. Nah kunikahkan engkau dengan seseorang 1.000 maharnya, ku terima nikahnya, di situ aja kada menyebut mahar nanti. Nah maka wajib yaitu mahar misal, tapi khilafan li ba'dhim, kalau khilafan ba'dhim jatuh juga tetap maharnya kena 1.000 juga.
Qala Zarkashi fi tambihun li hadhil qaidah qaidun, ada kaidnya, wa huwa alla yuqassida bil jawab al ibtida, alla yaqsida al jawab bil ibtida. Kaidnya nangka itu bahwa ketika menjawab itu, menyahut itu, ikam jangan maksud ibtida mengulang, tapi niat meneruskan, niat mengulang lah, jangan niat memulai putus sudah. Ujuallah 1000 UBS nah sakira mah kau tukar dintoh seolah ibtida memulai seorang ada boleh kita niat menyambung melanjutkan habis. Walihada kalau mushtari lam aqsid biqouli ishtaraitu, ini kada bermaksud bercoba kau tukar. Nah jawab bakal fadhahir kama qala fil bahri al qabul, sebagaimana mengatakannya dalam kitab Bahrul Muhit al qabul, diterima. Ishtaraitu ini orang bertukar, lam aksid inya kada bermaksud, aku kada bermaksud dia nang menukar dengan ucapan gitu istaraitu, ku tukar itu jawab baka akan menjawab berikan kan tadi jawab tu kabi alpen, ku jual je orang 1000, aku kada maksud menjawab istaraitu tuh jadinya niat ibtidah aja. Tuh maksudnya lah. Maka fadhahir kama qala fil bahri al qabul, diterima. Qabulu qaul mushtari, diterima ucapan si mushtari tadi. Ngapa dia tidak berarti harus mengulangnya. Harus mengulang. Mengulang apa? Mengulang akad bahasa kita. Anak badamin dari kutukar aja orang. Jual lah gini, kutukar. Aku udah maksud menyambung akhirnya. Bahasa akad katanya. Jual, kutukar. Aku kan tidak menyambung akhirnya. Ini orang bungul ini malah paisa orang. Habislah. Faidatun lil aljawabu lis-sa'il idza kana ghaira mustaqil. Jawaban bagi orang yang bertanya apabila tidak berasing, masih ada dalam satu konteks tersebut, tabi'un lis-soal, jawaban tersebut hukumnya masih keterkaitan mengikut lawan apa nang disoal, bi umumi wa khususi, baik dari segi keumuman atau khususnya. Ama fi jawami wal mustaqil aqas jaiz idza amkanat ma'rifatul maskut anhu wal musawi wadih. Jadi jawaban adalah umama apa tadi kata sebelumnya. Faidah di sini, jawaban seseorang kepada orang yang bertanya atau akad mengijabakan itu apabila kada berasing, makanya mati jangan sampai akad tuh jangan sampai ngapa gentung lah itu kan, gantung itu hukumnya masih tabi'un lis soal, mengikut kepada soal ijabnya teh fi umumi wa khususi, dari segi keumumannya li adami fi salif in halih wa qila umumi ilatil hukmi. Umum apa? Umum ilat hukumnya. Nah, au khususi atau khusus ilat hukumnya, masih keterkaitan kama fi jabil jawami. Tapi kalau wal mustaqil akhas, kalaunya nang istiqal hendak berasing al akhas tapi khusus, jaizun itu boleh idza amkanat ma'rifatul maskut anhu, tapi maskut anhunya yang tidak dibicarakannya itu sudah diketahui, mafhum sudah. Nah, wal musawi, persamaan di sini wadih jelas. Kan kata tadi kalau mustaqil ku jual 1000 ku tukar itu sah. Nah, kalau nya mustaqil ya Pak, bukan mustaqil atau deh gairah mustaqil langsung menyahut. Nah kalau itu baik dari segi umum atau khusus, tapi kalau nya mustaqil juga tapi khusus di situ itu boleh. Nang penting syaratnya maskut anhunya itu sudah diketahui. Ngapa ya? Mama jawabannya menjawab ngapa ya, ada contohnya dalam lah. Wal jawab mustaqil wa soal musawi annahu wadi annahu yajuz, jaga ka ayyukul liman qal nih. Jar orang jama'tu fi nahari Ramadan madza alayya? Ma alayka in jama'ta fi nahari Ramadan kifaratul zihar. Nih mustaqil nih. Lah. Khusus pulang. Dong lah.
Oh musawi lah, musawi teh. Diulang ya lah. Aku jima aja di bulan Ramadan di siang hari, apa nang wajib atasku? Lalu jawabnya alaika in jama'ta pina hari Ramadan. Han jelas benar nih. Kifaratul zihar, maka wajib juga kifarat zihar 2 bulan puasa berturut-turut pun gak ada sanggup 60 memberi pakir orang miskin. Satu orang miskin itu apa? Satu mut. Coba kita dalam di dalam wadhalika li anu fi quwwati ta'alik terus faqalu sa'il terus anhu adalah ma'rifatul maskut ay maskut anhu ay an jawab mutu ma'rifati dzalika ka ayyaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a fi nahari ramadan fa alaihi kifaratun kal mudahhir. Barang siapa yang jima di bulan Ramadan maka wajib kifarat seperti orang yang menzihar. Nah ini pada menjawab gini, man aftara fi Ramadan madza alai, siapa yang berbuka di bulan Ramadan apa yang wajib atasnya. Nah kaitah aftar itu kan umum enggak? Berbuka makan ngapa kah? Lalu dijawab Nabi, ujar Nabi, man jama'a fi, berarti khusus dengan jima. Faqala sa'il bes. Faqaulu sa'il man aftara am yashmal iftar bil jima' wa ghairihi. Nah ya kan bisa jima atau khusus atau selain jima. Wa qaulun nabi man jama ila akhir itu khasun bil iftar bil jima. Nah fayufhamu minhu, diambil paham annal iftar bi ghairi jima la kafarata fi la kafarata fi. Wa dzalika zahir li annahu fi quwwati ta'liq al hukmi anil mustaqil muadzin bil aliyah. Karena di sini mengandung kekuatan ada korelasi hukum atas apa yang diambil yang diizinkan dari bil aliyah dan di atas tadi. Wa amma idza lam tumkin ma'rifatul maskut anhu minal jawab, apabila kada memungkinkan untuk mengenal nang tidak disebutkan dalam jawaban, kada boleh menjawab dengan mustaqil akhas, mustaqil khusus. Karena di situ karena ada kaidah li anna fihi ta'khirul bayan an waqtul hajat la yajuz, ya kan? Wa hadza la yajuz. Mama kayak Pak, apabila kada mungkin dikenal maskut anhunya, dikenal maskut anhunya, kada tahu tuh kada boleh diberikan jawaban nang mustaqil, nang berasing, nang kada menyambung bahasa kita mustaqil lah kada boleh. Kayak apa contohnya yuk? Mustaqil akasi kada nyambung. Isok dia kamu ke pasar kah? Sokim ke pasar kah? Dinto isok ke kebun masih nyambung disebut isoknya kan mau adil jawab masih ngapa ya jawabannya nang mustaqil kada nyambung. Isok ke pasar kah? Tapi ini nang isok ke pasar kah? Membuka toko. Nah itu mafhum dah maskut anhunya. Ini kada isok ke pasar kah? Membuka toko aja. Itu berarti ke pasar jelas. Ngapa ya mustaqil kada nyambung boleh loh Bang. Dan kada disebutkan perinciannya, bayarnya, itu kada boleh. Isuk ke pasar kah? Jam 3 aja ke kabun, ada dintum jawab teh. Kan? Ya kalau iya ke pasar, imbahnya karena jam 3 ke kabun. Nah, begitu kan jelas. Pokoknya aja, apabila ika memberikan jawaban nang maulah orang itu rancu, kada paham, maka ada boleh rananya, ada boleh sudah rananya lah. Bislah. Kemudian kaidah menurut la yunsabu lisakit qaulun. Kalau ada mau maksud isuti harus sudah. Kada kawa dinisbahkan kepada orang nang berdiam qaulun sebagai ucapan. Berdiam sama hukum belum tentu. Ini kita adalah hukum sakit. Situ genah sebegi barang. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.